Hey Will, udah lama nih kita nggak ngobrol. Boleh lah, gue mau prospek ini nih. Ada robot trading bagus banget. Auto konsisten profit setiap hari. Masa sih lo nggak mau? Apalagi lu kan pasti bisa lah ngajak nih, bisnisnya bagus banget loh. Oke, buat kalian yang lagi sering banget ditawarin hal-hal seperti itu, gue mau bahas di video kali ini, apakah kita tuh perlu untuk ikutan robot trading kripto dan forex seperti itu supaya bisa konsisten profit. Dan gue juga mau bahas 5 kesalahan yang gue lakukan sebagai trader awal-awal di forex dan juga gimana kita bisa mensiasatinya 3 langkah konkret. Dan sampai akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian bertolak mampir ke channel ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue berbagi konten seputar gimana cara kita untuk bisa making money di internet. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Entah itu mau lewat sosial media, mau saham, mau kripto, mau forex, mau apapun itu, semua pasti ada caranya. Tergantung gimana kalian menyikapinya. Di video kali ini gue pengen ngebahas 5 kesalahan yang gue lakukan ketika menjalani pengalaman gue sebagai traders pemula. Jadi gue baru banget sebulan yang lalu kira-kira masuk ke dalam dunia forex. Sebelumnya gue tuh cukup takut ya untuk masuk ke dalam dunia forex. Karena banyak orang yang bilang kalau misalnya salah langkah, kita juga bisa miskin gitu. Dan setelah beberapa kali mencoba, seperti sebenarnya yang pernah gue ceritain bahwa gue juga masuk kripto dengan alasan untuk melatih kemampuan technical analisis gue. Dan setelah dicoba-coba, setelah dilihat-lihat, setelah diresapi, dan setelah juga diyakinkan oleh teman gue, forex is also good idea, nggak sesuatu yang menyeramkan selama kita bisa ngatur money managementnya. Dan sebelum masuk dan buka akun untuk trading forex, gue udah belajar dulu tuh soal gimana ngatur money managementnya, berapa banyak yang harus dialokasikan, dan itu yang membuat gue akhirnya lebih yakin dan lebih ngerasa secure untuk trading forex, sehingga harusnya nggak akan jatuh miskin lah, seperti yang orang-orang udah sering gaungkan gitu soal forex. Tapi dalam perjalanannya, walaupun udah belajar, tetap aja banyak kesalahan yang gue lakukan. Dan 5 kesalahan ini yang juga mungkin akan kalian lakukan, dan semoga kita bisa belajar dari kesalahan gue. Kesalahan yang pertama, nggak konsisten dalam mengalokasikan lot buat entry open position. Jadi, berdasarkan apa yang gue pelajari, gue mencoba untuk masuk dengan amount yang kecil dulu gitu. Jadi kita mulai dari start 0,01 lot. Karena dengan konteks seperti itu, gue lebih bisa bertoleransi dengan resiko yang akan gue hadapi. Tetapi setelah beberapa kali trading, ada yang menang, ada yang kalah gitu, gue mulai coba nekat untuk nambahin lotnya. Dan yang terjadi adalah ketidakkonsistensian ini membuat gue akhirnya jadi rugi. Karena misal gue masuk 0,01 lot gitu ya, ini winning, kemudian gue tambahin lagi 0,02 lot gitu. Nah 0,02 lotnya ini malah rugi, ya kan? Dengan proporsi itu berarti gue profitnya 1 kali, gue ruginya 2 kali. Artinya malah bukannya untung, malah jadi tambah rugi. Dan setelah gue mencoba untuk merefleksikan dalam waktu sebulan ini, ternyata memang banyak tips advice trader yang bilang bahwa konsistensi lot itu penting. Jangan kita sembarangan berantakan karena itu akan ngerusak performa dari portfolio kita juga. Nomor 2, enggak memperhatikan risk reward factornya gitu. Risk reward factor ini adalah salah satu kunci penting ketika kita mau trading ya di forex. Karena kita harus bisa ngukur kira-kira reward yang kita dapatkan itu potensinya seberapa besar dibandingkan dengan resiko yang akan kita terima. Yang wajar normal itu ya sekitar 1:1. Jadi kalau misalnya kita profit 10%, resikonya juga minus 10%. Jadi nggak rugi tuh. Tapi yang sering kali kita lupa adalah resikonya kita itu ternyata lebih gede, misalnya 20%, dan tensi rewardnya ini cuma sekitar 5%. Jadi 1:4 kalau gitu ya. 4:1 risk reward factor. Artinya bukannya kita malah berpotensi lebih untung, tapi malah potensi kerugiannya lebih gede. Dan itu masih dijabarin juga. Harusnya nggak perlu dijabarin kalau misalnya risk reward ratio-nya itu nggak oke. Kenapa hal ini bisa terjadi? Masuk ke dalam poin nomor 3, di mana FOMO dan juga pengen cepet-cepet. Ketika kita buka akun di setiap broker gitu ya, pasti akan ada grup, ibaratnya kayak grup membernya gitulah. Dan adalah sinyal-sinyal dari broker yang ngasih kita indikator, kita bisa open di sini, kira-kira ada potensi pair mana yang akan naik atau turun kayak gitu. Nah, dengan kefomoan itu, kita jadi buru-buru untuk pasang posisi. Belum menganalisa, belum mengukur, karena yang namanya sinyal belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Jadi tetap aja ada resikonya.
Dan ketika gue masuk, gue nggak benar-benar menganalisa bagaimana kondisinya. Sehingga ya terjadi akhirnya loss. Ketika udah loss, kita punya tendensi untuk mulai keburu-buru gimana ya caranya untuk bisa mengembalikan modal kita yang rugi itu cepat-cepat. Karena kedorong untuk cepat-cepat balikin modal, akhirnya ngebuat kita jadi semakin FOMO. Ketika kita semakin FOMO, semakin hancur. Karena ini masuk ke dalam kesalahan nomor 4, yaitu overtrading. Terlalu banyak buka posisi, terlalu banyak keburu-buru, akhirnya kita jadi nggak punya psikologi yang tenang. Ketika kita nggak punya psikologi yang tenang, pasti performance trading kita itu akan kacau. Karena yang bermain bukan lagi logika dan ketenangan, tetapi emosi kita. Kita cenderung untuk akhirnya balas dendam. Misalnya, kita baru open posisi, kemudian salah masuk, kemudian kita harus stop loss. Rugi dong, ketika stop loss, kita pengen buru-buru langsung balikin lagi. Ketika marketnya merah, kita stop loss. Ketika dia hijau, ternyata kita kejar lagi masuk, ternyata dia cuman temporary naik, dia kemudian turun naik ke banding ke bawah, kita 2 kali loss. Dan ketika revenge itu terjadi, pasti fix hancur. Ditambah lagi, kita sebagai trader pemula itu seringkali menjadi terlalu hopeful dengan keadaannya. Kita terlalu berharap, oh dia pasti akan naik, pasti akan naik, pasti akan naik. Akhirnya kita lupa take profit, dan akhirnya profit kita tergerus. Yang awalnya untung, malah jadi buntung. Dan kesalahan nomor 5 adalah memasang stop loss terlalu dekat. Dalam Forex, itu tuh kita belajar untuk meminimalisasi resiko yang akan kita hadapi. Jadi penting banget sebenarnya untuk disiplin terhadap stop loss atau trading plan yang udah kita siapkan. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita memasang stop loss yang terlalu tight, itu akhirnya memudahkan posisi kita juga untuk kena wipe. Kadang-kadang pergerakannya dan volatility-nya itu sangat luar biasa besar. Dan dari satu video yang gue tonton juga, bahwa kalau kita pasang stop loss terlalu tight, akhirnya mengakibatkan kita kena rugi terus gitu. Before a trade moves your way, it usually moves the opposite way because the people in the market they have to make money from you and they know they're going to close you out because most of you have tight stop losses, so you never get to make money. Jadi kalau misalnya kita udah yakin dengan strategi dan analisa yang kita buat, coba bisa bikin stop loss yang agak lebar sedikit, yang cukup aman, karena dengan kayak begitu, nggak memudahkan posisi kamu itu kena wipe out dengan cepat. So if you're confident about a trade, don't have tight stop losses. Have a big gap between your stop losses. So if it goes down and it backs up to where you want, you're still in the trade and you're not taken out. I would say is the main reason why most traders don't make money, even when they get it right. Dari 5 poin tadi, apa yang bisa kita pelajari? 1, jangan overtrade. Karena semakin banyak kita trading, semakin potensi kita loss tuh besar banget. Dan itu yang gue alami ketika gue overtrade, akhirnya malah kalah. Profit yang gue dapatkan di hari itu malah akhirnya kegerus dan jadi minus karena overtrade tersebut. Jadi kita harus belajar untuk mengontrol diri kita supaya nggak FOMO terhadap sinyal-sinyal yang diberikan atau kondisi atau lihat chart yang menurut kita lagi, wah kayaknya lagi naik nih. It's been more like maybe you get 3-4 ticks, so just extremely decreasing your expectations. But then again, sometimes it becomes the case of, is it really worth it? Is there enough reward in this trade that I'm taking? So gak harus loh kita setiap hari itu trading juga. Jadi mesti disesuaikan dengan kondisi pasar juga. Kalau emang pasar lagi nggak bagus, ya udah tahan diri, jangan kebawa nafsu. Kedua, set target profit secara reguler. Memang kalau misalnya target profit harian kalian itu udah tercapai, ya udah stop, nggak usah dipaksakan. Jadi gue pernah beberapa hari yang lalu itu sebenarnya udah achieve target profit hariannya. Tapi karena tiba-tiba kayak ngeliat, kayaknya masih bisa nih. Akhirnya coba masuk. Karena satu kesalahan yang gue lakukan dan didukung dengan FOMO itu, akhirnya profit hari itu habis deh, nggak jadi untung, akhirnya malah rugi. Aduh, kapan kayaknya kalau begini. Dan nomor 3, take time untuk analisa, karena balik lagi ya, sinyal yang diberikan itu nggak harus selalu kita ikutin. Kita mesti percaya dengan analisa kita sendiri. Karena ketika kita melakukan analisa kita secara benar dan kita melakukan keputusan itu berdasarkan apa yang kita percaya, ketika memang terjadi satu hal yang nggak diinginkan, beda dengan realita, ya kita nggak akan menyesal. Dan buat gue,
ketika kita masuk ke dalam dunia forex, kripto, saham, penting untuk kita tuh nggak takut untuk rugi. Namanya bisnis, pasti akan ada untung, ada rugi. Dan sama dengan kita bikin real bisnis, kita datang dengan equity tertentu, kemudian di tengah jalan akan ada ruginya, ada untungnya. Dan gimana caranya kita meminimalisasi resiko yang terjadi, sehingga ya ujung-ujungnya harusnya growing positif. Tapi kalau di awal kalian udah takut untuk kehilangan uang kalian, ya buat gue jangan masuk lah. Karena ya ini bukan untuk semua orang juga sebenarnya. Jadi mindset itu harus disiapin dari awal. Uang yang kalian pakai harusnya adalah uang sampah, ya, bukan uang yang dipakai untuk pendidikan anak kalian, bukan yang dipakai untuk liburan, bukan yang dipakai untuk menikah kayak gitu. Jadi uang yang memang kalau hilang itu kalian nggak akan nangis. Lalu apakah gue akhirnya memutuskan untuk pakai robot supaya profit gue tuh lebih konsisten? Well, no, karena buat gue, cuan itu adalah bonus dari apa yang gue lakukan. Satu motivasi gue untuk masuk ke dalam dunia ini adalah satu, belajar untuk mempertajam technical analysis gue. Kedua, menikmati proses pembelajaran tersebut, bahwa nggak semua hal itu harus selalu berbuah hasil yang positif. Justru ketika gue mengalami kegagalan, rugi, salah masuk, FOMO, kemudian terburu-buru, gue jadi belajar. Oh ternyata gue gak boleh begini ya. Oh gue gak boleh begini ya. Gue gak boleh begini ya. Ketiga, gue juga lagi belajar untuk mengatur money management dan risk management. Belajar untuk disiplin terhadap trading plan yang gue bangun. Kalau misalnya ini harus di stop loss, ya gak apa-apa di stop loss gitu. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan ketika mental dan psikologi itu dibangun, gue yakin cuan itu akan datang dengan sendirinya ya. Bahwa dimanapun itu, pasti ada resiko dan ada reward yang bisa kita dapatkan kalau emang kita tuh disiplin. Dan kalau misalnya kita bahas tentang robot trading yang lebih secara otomatis, ya kita mau belajar sebenarnya dari konsep robot ya. Dimana mereka itu nggak baperan ketika trading. Kalau emang limit stop loss-nya kena, ya potong. Kalau misalnya limit profit-nya kena, ya take profit. Dan itu yang membuat robot itu jadi kelihatannya bisa optimal. Karena mereka nggak pakai perasaan. Dan kita sebagai manusia pakai perasaan. Ntar dulu deh. Sama halnya kayak kita lagi main game, robot itu jadi kayak pakai game shark gitu ya. Dan nggak ada salahnya sih. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika kita ngelihat bahwa cara orang untuk making money itu macam-macam. Dan gue juga mau kalian untuk consider hal ini, bahwa seringkali kita dibutakan sama uang, bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat, tapi kita lupa untuk mengukur resiko yang ada di balik reward yang diiming-imingi itu seberapa besar. Balik lagi ke risk reward ratio, dan kalau misalnya kalian bisa manage, kalian nggak takut uang kalian kenapa-kenapa, ya nggak apa-apa, give it a try, nggak ada salahnya, karena banyak juga orang yang berhasil dengan cara demikian. Dan kalau misalnya kalian pengen gue lebih lanjut lagi ngebahas tentang robot trading, silahkan komen di bawah. Dan misalnya kalian juga punya pertanyaan tentang hal seperti ini, kalian juga bisa komen di bawah. Dan hit that like button kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.